Film dibuka dengan seorang perempuan bernama Suha yang baru saja kembali ke Palestina, tepatnya untuk ke Nablus tepi barat. Terlihat jika untuk kembali ke rumahnya, Suha harus melewati pemeriksaan dari tentara Israel dan hal tersebut sudah menjadi hal umum di sana. Di tempat lain, ada seorang pria bernama Said yang bekerja di bengkel sedang dikomplain oleh pelanggannya karena hasil kerjanya yang mengecewakan. Namun satu hal penting, dia memiliki sahabat bernama Khaled yang sangat peduli kepadanya, bahkan sering membelanya dalam keadaan apapun. Di hari itu juga, pemilik bengkel memperingati Said dan berencana memecat Khaled. Tak lama Suha datang untuk mengambil mobilnya di bengkel itu. Untuk diketahui bahwa Said dan Suha juga berteman guys. Di lain sisi, Suha sendiri juga perhatian kepada kehidupan Said yang tidak seberuntung dirinya. Karena Suha sendiri tidak lahir di Palestina namun di Perancis, sehingga aksennya pun sudah tidak seperti orang Arab kebanyakan. Ini juga yang membuat dirinya tidak merasakan bagaimana penjajahan Israel terhadap orang-orang di sana. Setelah mengantarkan Suha, Said bertemu Khaled untuk bersantai sembari melihat kota tempat mereka tinggal. Di sini obrolan begitu mendalam. Dari raut wajah mereka bisa dilihat jika baik Said maupun Khaled tidak bahagia. Tinggal di negeri yang dijaga oleh Israel ditambah kehidupan ekonomi yang pas-pasan. Saat menuju ke rumah, Said didatangi oleh Jamal, pria yang sepertinya temannya juga. Tapi Jamal bukanlah sekedar teman. Dirinya adalah anggota perlawanan yang di sini mendoktrin Said untuk melakukan aksi di Tel Aviv, ibu kota Israel, dengan cara bom bundir. Said mengiyakan hal tersebut karena dia yakin akan janji-janji dari Jamal. Setelah itu, Said dan Jamal tiba di rumah dan disambut dengan hangat oleh ibunda dari Said yang memang mengenal rekan anaknya tersebut sebagai orang baik. Bahkan dipersilahkan menginap kapan saja dia inginkan. Esok paginya, Said memberitahu sang ibu bahwa dia mendapat izin bekerja ke Israel, padahal hal tersebut tidaklah benar. Dia ingin pergi ke Israel untuk melakukan aksi yang sudah direncanakan oleh Jamal. Di sini diketahui bahwa ibu Said tidak tahu menahu mengenai misi Said yang sebenarnya guys. Di lain sisi, Khaled juga direkrut karena dalam aksi bom bundir ini akan dilakukan oleh Said dan Khaled. Hal ini sendiri juga sudah disetujui pimpinan perlawanan di sana. Malam hari sebelum tidur, Said terus-menerus memikirkan akan aksi yang akan dia lakukan. Bisa jadi dirinya berpikir apakah hal tersebut benar atau salah. Karena tidak bisa tidur, Said kemudian memutuskan menemui Suha di rumahnya secara diam-diam. Suha lantas terkejut ketika mengetahui Said datang ke sana malam-malam. Namun Said mengatakan hanya ingin mengembalikan kunci milik Suha yang tertinggal kemarin. Suha pun mempersilahkan Said masuk untuk mengobrol karena temannya tersebut sudah lama sekali tidak ke sana. Di sana, Said mengatakan segala hal yang dia alami di Nablus. Bagaimana kehidupannya tidak bahagia karena penjajahan oleh Israel kepada orang-orang Palestina. Dia juga mengutarakan keinginannya melakukan perlawanan karena hanya dengan itulah dia menganggap Palestina bisa bebas dari kurungan Israel. Namun Suha berpikir sebaliknya. Dia mengatakan ada cara lain yang lebih baik untuk melakukannya. Suha sendiri memang tipikal lebih diplomatis guys, tidak ingin cara kekerasan seperti Said. Wajar saja karena Suha notabene memang tidak semenderita orang-orang di tepi barat. Dia lahir dari keluarga berada dan memang lama tinggal di luar negeri. Said pun memutuskan pulang karena esok hari dia harus berkumpul bersama Jamal dan Khaled di markas untuk membicarakan aksi mereka. Di sini kita juga mengetahui alasan keduanya. Mereka sama-sama pernah menderita akibat penjajahan Israel, bahkan kehilangan apa yang disebut kebebasan. Esok harinya, Said dan Khaled bergegas menuju markas. Di jalan seperti biasa, Jamal terus-menerus memberikan doktrin kepada Said mengenai perlawanan, penindasan yang bisa menguatkan Said agar mau melakukan aksi bom bundir tersebut. Sesampainya di markas, Said bertemu dengan Jamal dan sangat antusias akan giliran mereka. Sebelum beraksi, Khaled dan Jamal akan direkam sembari memegang senjata dan berbicara. Di sini intinya mengapa mereka melakukan perlawanan dan mengapa aksi tersebut dijalankan. Untuk menghilangkan penindasan orang Yahudi. Mereka juga sudah tidak ingin melakukan politik dan cara-cara damai, sehingga aksi tersebut merupakan opsi terbaik. Setelah selesai, waktunya mempersiapkan Said dan Khaled. Rambut mereka dipangkas habis, bahkan jenggot dan kumisnya. Mereka dimandikan, diberikan setelan rapi, dan peledaknya juga sudah dirakit. Pokoknya dipersiapkan secara rapi. Mereka juga diajak makan bersama dengan anggota perlawanan lainnya sebelum beraksi. Hal ini sepertinya agar Said dan Khaled benar-benar siap nantinya. Scene memasang bomnya tidak saya perlihatkan ya guys, karena tidak baik. Pokoknya bom ini sendiri tidak akan bisa dilepaskan oleh Said dan Khaled kecuali oleh teknisinya. Mereka lalu diberikan waktu beristirahat sebelum berangkat ke Tel Aviv. Tak lama kemudian mereka dibangunkan karena aksi akan segera dijalankan.
Di sana bisa dilihat ada pria bernama Abu Karim yang merupakan pimpinan gerakan tersebut. Abu Karim memberikan semangat dan meyakinkan Said dan Khaled atas aksi itu, bahkan diiming-imingi masuk surga. Waduh. Khaled dan Said tentu mengiyakan hal tersebut karena Abu Karim merupakan orang terpandang dan disegani di sana. Dan aksi pun segera dijalankan. واحد منكم بيعمل العملية بالأول بعد 15 دقيقة بيجي هاي مصاري وهويات زرق بأسامي Jamal memberikan instruksi, Khaled dan Said sendiri akan dijemput seseorang bernama Abu Sabab di Israel yang menjadi pendamping mereka selama di Israel. Misi ini sendiri sudah diorganisir secara rapi dan detail, guys. Mereka berdua juga telah diberikan identitas baru di Israel. Namun di sini terlihat jika Said nampak memikirkan sesuatu. Dirinya terus bertanya-tanya apakah hal tersebut adalah pilihan yang benar, mengingat segala doktrin Jamal sangat meyakinkan. Jamal juga mengatakan bahwa Said dan Khaled akan dijemput malaikat sesudah melakukan aksinya. Dia juga menjamin kehidupan keluarga mereka berdua setelah itu. Tak lama kemudian sampailah di perbatasan Israel. Jamal lalu memastikan kondisi terlebih dahulu agar Khaled dan Said bisa lewat. Di ujung jalan sudah ada timnya yang memotong kawat pagarnya. Di sini lagi-lagi Said bertanya-tanya kepada Khaled apakah mereka melakukan hal yang benar. Hatinya terus bergolak mengenai hal tersebut. Tapi Khaled tentu saja yakin itu hal benar. Dia yakin melakukan aksi tersebut bisa mengantarkan mereka ke surga. Jamal kemudian datang dan bilang mereka harus bergegas dan Abu Sabab sendiri telah menunggu di balik pagar. Khaled dan Said pun berhati-hati untuk melintasi perbatasan di sana. Tapi saat berhasil masuk, tiba-tiba datang mobil patroli Israel yang menyebabkan mereka kebingungan. Mereka terpisah. Khaled kembali menemui Jamal, sedangkan Said malah berdiam sendirian dan tersesat. Sekembalinya ke markas, Abu Karim meminta semua tim mencari keberadaan Said. Karena misi tentu tidak jadi dilaksanakan di kondisi tersebut, harus ada pembicaraan ulang. Di lain sisi, bom milik Khaled juga dilepaskan, menunggu kejelasan Said yang menghilang. Sementara itu, Said sendiri melintasi perbatasan dan diam-diam menuju terminal yang dipenuhi warga Israel. Di sana Said teringat perkataan Jamal dan ingin menarik pemicunya. Namun hal tersebut dia urungkan, entah apa alasannya yang ada di benaknya. Dia lalu menaiki taksi untuk kembali ke rumahnya. Di jalan tetap saja Said sendiri nampak bingung dan tanpa arah mengenai apa yang harusnya dia lakukan. Di lain sisi, Abu Karim sangat khawatir perihal keberadaan Said. Hal ini dikarenakan dia takut jika Said berkhianat dan membocorkan operasi tersebut. Namun Khaled membantah perkataan Karim. Dia mengatakan bahwa Said tidak akan mengkhianati mereka. Dia tahu bagaimana sifat Said karena sudah berteman dengannya sejak kecil. Khaled lalu meminta izin mencari Said dan permintaan tersebut diiyakan, tapi Karim juga memerintahkan Jamal mengikuti Khaled pergi karena dia juga tidak sepenuhnya percaya akan perkataan Khaled. Bisa saja dia membantu Said melakukan keputusan lain. Sedangkan Said ternyata kembali ke markas namun tidak menemukan siapapun karena orang markasnya sendiri sedang mencarinya. Khaled sendiri terus was-was di mana keberadaan sahabatnya itu. Dia khawatir kalau Said nekat melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Said kemudian menemui ibu Khaled untuk bertanya apakah Khaled kembali pulang tapi nihil. Khaled sendiri akhirnya menyadari bahwa dia diikuti oleh Jamal sehingga sudah merasa dia turut dicurigai. Untung saja dirinya berhasil mengecoh Jamal agar tidak mengikutinya. Dia lantas pergi ke rumah Said, mana tahu sahabatnya itu kembali ke rumah. Namun sama saja, Said tidak berada di rumahnya. Bahkan ibu Said bingung kenapa Khaled berpakaian seperti pengantin. Setelah Khaled pergi, Said ternyata baru sampai di rumahnya. Namun dia urung menemui sang ibu dan dia seperti enggan berbicara dengan ibunya di sana. Dia lantas pergi ke sebuah toko lalu merenung. Dia terus bertanya-tanya apa yang seharusnya dilakukan. Dan dia pun yakin bahwa takdirnya adalah melakukan operasi tersebut. Tidak ada pilihan lainnya, dia harus menjalankannya. Setelah itu, Said pergi menuju bengkel Abu Salim. Di sana dia memberitahu bahwa esok cuti kerja karena ada urusan. Abu Salim turut bingung karena Said mengenakan jas seperti itu. Ya, karena notabene seluruh keluarga dan orang di lingkungan mereka tidak tahu jika Said dan Khaled berencana melakukan aksi di Tel Aviv. Suha tak lama juga datang ke sana. Dia yang sedari lama tahu bagaimana Said dan memperhatikannya juga curiga karena Said berbeda dari biasanya. Dia sensitif dan lebih pendiam.
Dia lantas pergi dengan Said menuju ke sebuah toko penjualan kaset video untuk mengambil pesanan. Namun tiba-tiba Suha tertarik dengan sebuah video rekaman pejuang di sana. Sontak saja Said mengalihkan perhatian Suha dan mengajaknya pergi karena dia khawatir kalau video rekamannya di markas ada di sana dan Suha bisa tahu. Mereka lalu berhenti dan kemudian memarkirkan mobil dan bicara. Suha lantas bingung akan keadaan di Nablus. Dia sendiri sedih melihat keadaan orang Palestina yang terjajah di negerinya sendiri, namun dia tak bisa melakukan apa-apa. Said pun akhirnya mengeluarkan pernyataan yang mencengangkan bahwa ayahnya dahulu adalah kaki tangan Israel. Hal itu sangat membebani dirinya, membuat dirinya dicap jelek di lingkungannya. Di lain sisi, dia juga memikirkan negerinya yang dijajah Israel. Dia merasa harus melawan. Hal ini membuktikan bagaimana peliknya pikiran Said dan kegundahan hatinya selama ini, guys. Suha yang mendengarnya juga merasakan perasaan Said. Setelah itu dirinya pulang dan disinilah semua terbongkar. Di jalan, Suha dan Khaled saling berdebat. Suha bingung apa yang Khaled dan Said pikirkan sampai-sampai mau melakukan hal tersebut. Padahal ada cara lain, yaitu cara lebih diplomatis untuk menyelesaikan permasalahan Palestina dan Israel daripada menggunakan kekerasan. Namun Khaled mengatakan Israel tidak punya moral dan tidak mungkin bisa melakukan kesepakatan damai semacam itu. Dia bilang untuk mengatasi penjajahan hanya ada satu jalan, yaitu melawan. Tapi ketika Suha bujuk dan beritahu lebih dalam, akhirnya pintu hati Khaled sadar bahwa caranya dan Said adalah salah. Operasi tersebut tidak mewakili perjuangan bangsa Palestina dalam melawan Israel. Tak lama kemudian, Said ditemukan sedang berada di makam ayahnya. Said! اهدى خالد روح خذها معك مش هتركك سعيد. Said berhasil ditangkap dan dibawa untuk menemui Abu Karim. Di sana Jamal juga mengatakan kepada Khaled bahwa keputusan untuk melanjutkan operasi ada di tangan mereka berdua. Tidak ada paksaan untuk melakukannya. Sedangkan Said sedang bicara dengan Abu Karim. Di sana Said terus menceritakan alasan kenapa dia ingin melancarkan operasi tersebut. Bagaimana dia merasa terbebani atas kesalahan ayahnya dahulu dan penjajahan Israel di tanahnya. Dia ingin menebus itu semua. Hal ini tidak bisa ditolak oleh Abu Karim sehingga merelakan Said dan Khaled melakukannya. Suha juga akhirnya mendengar hal tersebut dan tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara itu, Said dan Khaled berhasil dibawa Abu Sabab menuju Tel Aviv. Di sini gantian Khaled yang ragu untuk melakukannya. Dia sendiri berencana membujuk Said untuk membatalkan niatnya itu. Dan benar saja, saat sudah sampai, Khaled membujuk Said untuk membatalkan semua operasi tersebut. Dia ingin Said berpikir lebih jernih dan ingat bahwa dalam Islam tidak ada ajaran seperti itu, melakukan aksi teror. Namun Said sudah membulatkan tekad melancarkan misi itu. Dia sudah tidak mau mendengarkan perkataan siapapun. Tapi karena Khaled terus memaksanya, Said punya cara lain. Tak lama Khaled menghubungi Abu Sabab untuk menjemput mereka lagi karena misi dibatalkan. Setelah itu keduanya menuju mobil. Namun tiba-tiba saat Khaled masuk, Said menutup pintunya dan menyuruh Abu Sabab pergi. Dia ingin melanjutkan keinginannya. Oke guys, begitu saja alur film Paradise Now yang mantap lah. Ambil sisi positif dan buang sisi negatifnya ya guys. Apa yang mau saya sampaikan adalah bagaimana peliknya masalah di Palestina dan yang mendera rakyatnya. Said dan Khaled adalah representasi dari rakyat yang terjajah di negerinya sendiri dan mengalami kebingungan akan masa depan. Film ini sendiri cukup menyentuh karena memiliki makna yang dalam di kedua tokohnya. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya dan bye-bye.